Itu sudah jelas. Sudah jelas. Saya berani berdebat dengan siapapun. Bagusan kopi atau narkoba? Oh gila. Aku rasa kalau ada orang yang menganggur generasi milenial atau Gen Z lah ibaratnya gitu. Mereka menganggur itu kayaknya hampir ini yang salah di elu sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika, apa kabar? Baik Bang Bastian. Sebelum kita ngobrol, pasti yang jelas selamat datang di BNN. Iya, terima kasih. Ini pertama kali loh saya. Nggak takut kan kemarin? Oh enggak, karena tidak seseram itu Oh, sebenarnya. enggak. Kalau kita nggak salah, kita nggak takut. Betul. Jangan takut ke BNN. Itu kita usaha tuh ya. Karena orang kalau mau datang ke BNN kata, ih ngapain ke BNN? Dikira BNN itu mau ditangkap atau mau diapain. Iya, makanya padahal kan ini cuma kantor dan stafnya banyak yang ramah ya ternyata. Yang ganteng banyak jalan. Oh iya, oke. Tika, selamat datang di BNN. Terima kasih hari ini datang ke podcast kita, podcast Sadatona. Ya, pada setiap tamu nih kami memperkenalkan juga supaya nggak bosan-bosan bahwa podcast Sadatona ini itu singkatan. Satu nada tolak narkoba. Oh bagus ya copywritingnya. Yes. Pinter. Itu juga nggak pakai proses susah-susah sih, cuma mikir dapat gitu, syukur dapat langsung. Dan Sadatona ini juga di dalam bahasa Batak itu artinya satu pesan. Oh iya satu. Sadatona satu pesan. Jadi kita sebagai BNN Provinsi Sumatera Utara berusaha menyampaikan satu pesan tolak narkoba melalui berbagai media. Dan bersyukur sekali hari ini Tika bergabung dengan kami untuk menyampaikan satu pesan tersebut. Iya. Terima kasih telah mengundang saya. Iya. Kita juga mengundang Tika ini karena kita melihat Tika ini sebagai seorang influencer. Menganggap diri influencer nggak sih? Sebenarnya kata influencer itu agak terlalu megah untuk saya ya. Tapi kalau ada yang menyematkan itu ya syukur alhamdulillah saja gitu. Iya. Kan kami ngelihat nih Tika ini aktif di Twitter, aktif juga di Instagram, dan jumlah followersnya bukan sedikit ya. Lumayan. Kenapa bisa sampai pengen bisa membuat sesuatu awalnya di Twitter kayaknya ya? Iya, awalnya di Twitter. Bisa sampai sebegitu banyak yang follow itu kenapa sih? Apa yang di follow orang dari Tika? Sebenarnya waktu awalnya sama seperti mungkin orang-orang lain ya, saat kita main media sosial itu kita nggak berpikir bahwa akan menjadi besar dan populer sebenarnya. Jadi kayak hobi-hobi aja menulis, kayak kutipan pendek dan lain-lain, terus punya temen yang punya hobi sama, follow. Terus kebetulan teman-teman aku adalah influencer yang lebih besar lagi, nasional gitu kan, dan kita temenan memang dan berkembang dari situ. Terus masuklah Instagram ya, berpindahlah ke Instagram sampai sekarang gitu. Mulai di Twitter kapan tuh? Mulai di Twitter kayaknya aku dari 2008. Ya jadi tidak instan, cuma mie yang instan sebenarnya. Kalau mau jadi influencer tuh nggak bisa instan. Jadi bukan model-model zaman sekarang ya, yang followers follow tuh untuk follow kemudian beli followers, enggak ya. Zaman dulu itu orang nggak terlalu peduli begituan. Iya. Zaman dulu itu nggak komersil sama sekali. Apalagi Twitter tuh cuma sekedar pengen bikin selamat pagi aja udah ya. Iya. Mengoceh itu kan namanya tweeting kan, kayak berkicau ya udah gitu. Jadi kayaknya Twitter nih untuk saluran orang yang pengen ngomong banyak tapi satu mungkin gak ada kawan, satu mungkin nggak tahu mau diomongin di mana, nggak pada tempatnya, dan di Twitter lah dia berkicau. Jadi menurut saya Twitter ini kalau kamu buat Instastory satu hari lebih dari 20, berarti kamu butuh Twitter sebenarnya. Bukan Instagram. Karena Twitter itu berkicau pendek-pendek 100 kali pun nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang merasa terganggu, itu wajar gitu. Seperti burung berkicau. Tapi kalau kamu di Instagram, misalnya kamu terlalu banyak posting di Instagram dalam satu hari, berarti kamu sebenarnya butuhnya Twitter bukan Instagram. Gitu sih. Konten apa sih yang mostly Tika share di Twitter? Di Twitter biasanya aku kayak tulisan-tulisan random pikiran-pikiran aja sih. Terus kayak biasanya setiap aku ada utas gitu kan, kegiatan. Jadi aku mulai tahun ini utasnya dari 1 Januari sampai hari ini kegiatan aku taruh aja satu hari apa yang highlightnya gitu. Terus karena aku lagi main sepeda, jadi aku bisa lihat progres dari utas itu. Oh, terus sama tempat-tempat kopi di Medan. Iya. Jadi kayak sejenis orang bisa lihat mau ngopi di mana ya. Ada video pendek yang aku sharing juga di situ. Dari aktivitas Tika selama ini apa yang Tika peroleh sih?
Dari aktivitas di sosmednya apa yang bisa Tika dapatkan dari situ? Yang paling banyak itu adalah relasi. Relasi karena kita punya interest yang sama dan tentu saja uang pastinya. Pasti ya. Karena orang mau memakai jasa kita untuk promosi sesuatu, tapi juga menggunakan jasa kita untuk mempromosikan barangnya dan company-nya lain-lain gitu. Oh iya. Tapi aku tidak menerima semuanya karena aku punya idealisme dan integritas yang nggak mau aku jual gitu di situ. Apa ya macam-macam branding kita sendiri ya dengan akun perempuan Tika ya. Yeah. Perempuan Tika itu maunya begini. Yeah. Bukan karena uang aku mau dipakai untuk ini itu ya. Iya, karena saya ada hal-hal yang tidak mau saya promosikan dari situ. Well, sosial media memang bukan sepenuhnya diri kita, itu hanya sekitar 10 atau 20% dari diri kita, tapi kan tetap melekat di diri kita. Jadi kita harus tetap jaga itu gitu. Dari sosial media ini potensi apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan ya untuk ya kehidupan pemuda zaman sekarang tuh di sosial media apa yang bisa kita manfaatkan? Yang paling gede adalah kamu bisa berjualan apapun dengan mudah. Sangat mudah, mempromosikan apapun dengan sangat mudah. Menurut aku media konvensional kayak koran dan lain-lain itu sudah tidak relevan karena satu mahal, dua kan ya karena tidak eco friendly dan lain-lain. Tapi dengan adanya segalanya serba online, kamu tuh dengan gampang aja gitu. Jadi kalau dulu bakat itu susah tercium di mana-mana, tapi dengan adanya media sosial, kamu bisa terlihat dengan mudah gitu, asal tahu caranya, asal tahu triknya gitu. Jadi zaman sekarang sebenarnya peluang itu sangat lebar. Sangat besar sekali. Coba bayangin, dulu kita pernah nggak ada pekerjaan namanya copywriting atau konten digital atau social media manager. Social media manager, admin Instagram itu dulu tidak pernah terbayangkan di kepala kita bahwa ada profesi seperti itu. Iya. Yang bikin menarik nih gini. Kalau orang-orang tua dulu, mungkin juga anak-anak muda zaman dulu, zamannya ketika SMA mau kuliah, pikirannya kerjanya paling di bank, pegawai, polisi. Nah, zaman sekarang itu kan peluangnya sangat lebar dan mungkin dengan peluang itu harusnya tidak ada alasan lagi ya anak-anak muda itu, aduh nggak punya kerjaan, aduh beban orang tua, aduh kelakuan menyimpang, kayaknya harusnya nggak ada lagi ya. Seharusnya tidak ada lagi, tapi kan orang nggak berpikir seperti itu. Aku rasa kalau ada orang yang menganggur, generasi milenial atau Gen Z lah ibaratnya gitu, mereka menganggur itu kayaknya hampir ini yang salah di elu sebenarnya, di kamunya yang salah karena apapun tuh kamu bisa jualan tanpa modal loh dengan menjadi doorship ini, jadi nggak ada alasan gitu untuk sekedar affiliate aja pun udah bisa dapat duit. Iya benar. Kayak misalnya kamu ojek online apa kayak gitu, jualan apa yang tidak bermodal itu bisa sebenarnya. Tapi kan kalau orangnya juga kan, mau atau tidak mau gitu. Betul. Itu makanya ya saya juga sering lihat sih sekarang nih kayaknya kalau dulu kalau mau cari duit itu harus di luar rumah dan harus modal sertifikat inilah, ijazah inilah, ijazah itulah. Sekarang itu di rumah pun bisa. Bahkan kalau kita mau memperoleh, katakan sekarang menjadi programmer itu justru profesi yang pendidikannya bisa gratis. Bener. Google itu ngasih sertifikat gratis. Betul, kan? Benar sekali. Dan saya tidak punya gelar. Itu dia. Ini dia. Tanpa gelar pun bisa hidup ya. Ya bisa. Jadi bukan ya inilah kadang satu alasan ya tidak berhasil sekolah, tidak berhasil kuliah, minder, depresi, langsung ujung-ujungnya narkoba. Kayak seolah-olah kayak penyelamatan paling benar gitu kan ya, singkat gitu. Kayak aku rasa sih itu adalah kehidupan yang sangat merugi ya sebenarnya. Karena era kita ini era yang paling mudah sebenarnya. Iya. Jadi kalau kamu dikit-dikit stres, dikit-dikit narkoba, dikit-dikit apa itu kayaknya itu di kamunya sih yang salah sebenarnya. Bukan dunia ini yang salah. Bukan dunia ini. Dunia itu nggak sekejam itu kok kalau kamu tahu cara menjinakkannya sebenarnya. Ya, itu tadi ya. Jadi key point kita tadi kita ngobrol bahwa zaman sekarang ini peluang sangat lebar gitu ya. Sekali. Anak muda zaman sekarang yang dari milenial ke Gen Z ke Gen Y sebelum Z apa? Iya itulah gen itulah ya kan. Sebenarnya sekarang itu bisa ngapain aja dan yang penting passion kamu itu kamu kejar, pasti ada duitnya. Pasti. Ya. Lininya tuh semua bisa jadi sawah. Kita tinggal cangkul di mana kita interestnya sih sebenarnya. Seandainya nih kamu
sudah sekolah nggak bisa masuk di kampus yang kamu inginkan, udah santai aja, ya kan? Iya. Belajar bisa dari mana aja. Iya, kekecewaan mungkin akan ada. Cumanya kan kita nggak boleh berlarut-larut ya dengan itu gitu. Nah, ini cerita kekecewaan. Ceritanya yang saya dengar nih Tika nih drop out nih. Iya, saya selesai. drop out, tapi itu sebenarnya pilihan saya sih. Berarti tidak ada kecewa sebenarnya. Sebenarnya yang kecewa itu sebenarnya orang tua saya. Cumanya kan waktu itu saya drop out bukan karena drop out main-main, tapi saya udah kerja waktu itu. Jadi saya mempertanggungjawabkan ke orang tua bahwa kita kan kuliah untuk dapat kerja. Saya sudah kerja sebelum tamat kuliah. Walaupun saya sebenarnya kalau waktu bisa diputar saya akan menamatkan itu sebenarnya sih, karena ya kenapa enggak gitu. Cuma ya karena waktu itu kendala ini itu ya sudah gitu. Berarti pilihan saat itu saya mau bekerja saja. Iya, saya mau bekerja dan saya tidak pernah menganggur bahkan beberapa bulan pun. Dari dulu tuh sampai sekarang saya nggak pernah menganggur. Jadi ada waktu untuk narkoba juga kan. I'm so busy gitu loh. Saya candunya kopi aja. Jangan candu narkoba ya. Iya. Nah, ya di Twitter juga, di Instagram juga, apalagi di Instagram apa support kopi lokal hashtagnya. Nah, bisa kita ngobrol nih, apa ini support kopi lokal maksudnya? Jadi sebenarnya kan dari 6 tahun yang lalu sebenarnya sejak saya terjun di dunia perkopian ini yang tempat kerja saya sekarang, saya mikir kalau dari dulu itu kopi kita itu bagusnya luar biasa ya Indonesia ini. Iya. Cuma kita peminumnya tuh minum kopinya tuh nggak beres gitu. Kalau aku lihat gini, kopi kita tuh kayak bahasa daerah kita ya. Iya. Setiap daerah ada bahasa daerahnya. Iya, setiap daerah sekarang ada kopinya ya. Iya, sebenarnya ya kita adalah negara yang diberi anugerah gitu, yang hampir setiap provinsi itu tumbuh kopi sebenarnya. Kita negara tropis. Jadi kopi itu kan tumbuh di Khatulistiwa kan. Jadi negara kita kan kena tuh. Jadi memang ke negara kita juga tumbuh kopi. Tapi kopi yang bagus kita dulunya itu seringnya diimpor, dikirim keluar, diekspor keluar. Terus kita minum kopi saset. Padahal kan kopi diseduh bukan disobek sebenarnya. Itu ingat ya, kopi diseduh bukan disobek. Iya, itu kan saya jadi agak sakit hati gitu. Jadi kan kayak apalagi bukan di kaleng ya. Iya. Disobek terus diaduk pakai sobekannya lagi. Itu kan kayak gimana? Terus kita mikir terus kopi bergerak, bergerilya dengan luar biasa dan bertumbuh. Terus saya pikir, bagaimana kita untuk kita nggak usah milih gede-gede lah Sapor Indonesia, lokal aja, Medan ini aja dulu. Bagaimana supaya kedai-kedai kopi ini diketahui orang, yang khususnya kedai-kedai kopi yang modalnya kecil. Iya. Karena kan, mereka itu usaha loh gitu. Jadi saya pergi ke satu kedai ke kedai lain untuk mencoba. Kalau kata teman saya, Tik, kamu ke kedai kopi yang kamu pilih-pilih aja. Kayaknya enggak deh. Karena saya kemanapun saya mau, saya pergi gitu. Dan tanpa diundang, tanpa saya promosiin aja gitu. Karena memang interestnya cuma mau support kopi lokal. Support kopi lokal dan mengopikan Indonesia kan. Jadi bukan cari endorse kopi ya. Enggak. Saya itu paling penting itu. Iya, tapi kalau misalnya saya akan datang terus minum terus promo, tapi kalau misalnya kamu hubungin saya terus minta, "Mbak, kita mau digini, ya ada briefnya ya, berarti ada harganya dong." Jelas, tapi kalau enggak ya enggak sih. Iya. Nah, apa sih kenikmatan minum kopi itu sebenarnya? Karena saya sendiri tuh bukan orang yang penikmat kopi, kayak sering main nih ke kafenya kawan itu. Bang, mau minum kopi? Maulah, kopi apa? Pilihin lah, terserah, aku nggak tahu kopi. Aku seringnya gitu kalau minum kopi. Karena sama aku tuh kok banyak kali gitu kopi, dan aku nggak tahu kenikmatannya apa. Apa sih nikmatnya minum kopi? Mungkin kalau tahu, jadi ternyata lebih bagus kopi daripada narkoba gitu. Itu sudah jelas. Saya berani berdebat dengan siapapun. Bagusan kopi atau narkoba? Gila, itu sangat luar biasa. Kopi kalau diseduh dan diminum dengan benar itu kan banyak manfaatnya ya. Tapi kopi hitam ya, yang nggak pakai gula itu ya. Kopi hitam. Makanya semua orang kalau rata-rata sebelum berolahraga pasti minum kopi, karena itu kan memberi energi yang stimulus yang baik untuk kita lebih semangat. Terus kalau minum kopi sebelum kerja bikin kita lebih fokus secara sains gitu. Terus kalau kita mau meeting biar lebih produktif, kita minum kopi karena dia membantu sistem saraf kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan. Jadi kopi ini bukan hanya anak senja di sore hari atau di tepi hujan sana gitu, bukan, tapi secara sains memang diteliti bagus untuk kesehatan kita gitu. Dan jadi kopi hitam, harus kopi hitam. Iya, karena yang jahat itu sebenarnya kopi bergula, gulanya jahat. Kalau kopi hitam sih sama sekali nggak akan menyakiti kamu, walaupun katanya rasanya pahit. Aku pernah datang ke warung kawanku lah kan, dikasih kopi gula aren. Nah, itu beda nggak? Sama nggak dengan kopi susu? Kejahatannya itu? Maksudnya
Well, sebenarnya menurut aku kalau orang menikmati kopi susu bergula itu sebenarnya tidak apa-apa, asal jangan terlalu sering, karena kan kita takut efeknya, ya kan. Tapi kalau ada orang yang baru belajar minum kopi, memang masuknya pagarnya gerbang itu memang di gula aren dulu, di kopi susuan dulu. Nanti dia akan naik tingkat, mungkin menjadi cappuccino dan naik tingkat lagi menjadi kopi hitam. Dia memang harus gitu stepnya, prosesnya memang harus begitu. Nggak bisa langsung dijeblak dikasih kopi hitam, pasti dia akan nolak kopi. Belum cocok lidah tuh. Ya, PDKT-nya gitu dulu, dari manis, agak manis, baru nyampe lah. Aku juga gitu kok dulu. Baru dia nyampe ke rasa kopi yang sebenarnya. Iya, rasa kopi yang jujur. Kopi yang telanjang ya. Iya, yang naked, ya asli. Menurut kalau kata orang, lu minum kopi hitam kayak bapak-bapak gitu. Sebenarnya enggak sih. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang sudah tahu betapa bagusnya kopi. Apalagi kalau kita maaf ya lagi datang bulan itu lagi ada kram, itu kopi kan kandungan kafeinnya obat anti nyeri ada kafein. Kopi juga ada kafein. Lalu kenapa kita nggak minum kopi aja yang lebih alami sebenarnya? Jadi saya selalu menyarankan itu. Migrain, orang minum obat, kenapa nggak ngopi aja? Sama loh kandungannya. Berarti Tika ini tipe kopi hitam ya? Kopi hitam setiap pagi, sehari mungkin 2-3 kali. Terus itu kan kalau apa ada robusta, ada arabica, ada apa, itu Tika yang mana? Aku lebih ke arabica karena menurutku rasanya, flavornya lebih kaya, lebih banyak notes-nya, terus kafeinnya lebih rendah dari robusta. Oh gitu. Karena kalau terlalu tinggi kafeinnya biasanya aku akan tantrum dan agak sedikit lasah ya. Sampai segitunya ya? Iya, karena sebenarnya kita harus dengerin tubuh kita sih, bagaimana tubuh kita efek terhadap sesuatu yang masuk ke tubuh gitu kan. Makanya saya heran, orang narkobaan emang nggak ngerasa enaknya kan bentar aja ya. Sedangkan kopi aja saya tahu, misalnya kayak kalau arabica begini, oh lebih nyaman, kalau robusta lebih tidak nyaman. Kita harus dengerin tubuh kita. Jadi saya nggak bisa aplikasikan kopi ini ke kamu, mungkin beda efeknya dengan saya gitu. Kalau saya sudah agak imun kan, mau jam 10 minum kopi pun tetap bisa tidur. Awalnya Tika kenalan kopi dari mana dulu? Kopi susu dulu kah atau bagaimana? Kopi sobek sebenarnya. Kopi sobek ya, kopi saset awalnya. Kopi sobek sebenarnya, terus belajar zaman gelombang kopi kedua, two wave coffee, kenalan biasalah di kedai kopi yang Putri Duyung gitu kan. Oh menarik juga ya, terus saya berpikir terus saya masih jadi jurnalis. Kayaknya seru ya kerja di kopi kayaknya, tapi saya nggak pengen jadi barista karena aku kurang sabar ya orangnya. Aku kurang sabar gitu, kurang bisa melayani gitu. Jadinya rupanya lama-lama rupanya ada panggilan kerjaan ini, dan ternyata kita belajar lebih luas gitu soal kopi. Terakhir kayak lama-lama makin seru. Jadi ya sekarang bisa kita bilang udahlah, sekarang ada komoditas, ada makan atau minuman yang asik itu kopi ini. Dan dengan minum kopi ini kita juga bisa mensupport pengusaha lokal, petani lokal, dan semua rantai perjalanan proses itu gitu. Dan efek mungkin lebih kalau katanya narkoba itu menghibur, mungkin kopi juga bisa jadi hiburan ya kan? Kopi bikin rileks sekali loh sebenarnya. Kayak kalau saya sih nggak pernah ya sama sekali mencoba narkoba apapun gitu, bahkan merokok aja enggak. Tapi aku rasa yang aku lihat orang yang candu kopi tidak ada yang sarap sih sebenarnya. Tidak ada yang, maksudnya kayak orang yang teman-teman saya yang memang candu kopi banget tuh, orang-orang kopi tuh nggak ada yang berakhir menyedihkan selama ini. Kalau narkoba kan maaf ya kan ya gitu. Terus harganya lebih mahal lagi. Iya, betul. Kopi itu murah loh. Betul. Dan kalau nih anekdot ya, kadang dengan modal kopi hanger ya yang segini itu kita bisa duduk berjam-jam sih. Pakai wifi-nya ya sama colokan. Modal 20.000 dari duduk berjam. Terus kita dapat duduk di kedai kopi itu kan dapat kegengsian dan kekerenan yang nyata gitu. Kalau narkoba udah makinnya sembunyi-sembunyi, badan jadi nggak beres, terus ditangkap lagi kan nggak bisa dibandingin kopi yang narkoba ini walaupun sama-sama candu. Kalau dulu tuh kan dibilangnya tuh bukan warung kopi, kedai kopi. Iya, kedai kopi. Saya tetap bilang kedai kopi. Jadi kalau zaman dulu kalau udah di kedai kopi itu katanya wa ya. Iya. Tapi kalau sekarang tuh yang diganti aja jadi warung kopi yang isinya anak muda ya kan? Coffee shop namanya sekarang, iya. Jadi anak muda sekarang juga nongkrongnya coffee shop. Iya, kan? Mereka ke coffee shop walaupun nggak minum kopi, tetap kopi. Ya ngopi yuk, tapi yang dipesan bukan kopi, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, yang penting kan sehat gitu loh. Betul. Nah, ya kita balik lagi ke Tika sebagai influencer di Instagram dan juga di Twitter. Menurut Tika di zaman yang sekarang yang ya kalau kita di BNN melaksanakan penelitian tahun 2019 kemarin, Sumatera Utara itu nomor 1 penyalahguna narkoba.
Jadi mungkin bisa tahu juga kawan-kawan kita yang di Medan bahwa bukan Jakarta itu yang penyalahgunaan narkoba nomor 1, Sumatera Utara. Wah, saya baru tahu loh. Saya pikir ibu kota yang lebih mengerikan, ternyata di sini ya. Saya juga luar biasa membaca angka itu. Masa sih? Padahal kalau kita lihat Jakarta tuh kurang wah apalagi kan, bener. Segala apartemen, segala tempat hiburan malam ada. Tapi ternyata Sumatera Utara. Nah, Tika sebagai bagian dari komunitas influencer, menurut Tika apa sih yang bisa influencer lakukan atau kawan-kawan Tika lakukan untuk ya mungkin membuat awareness atau justru mengeluarkan bahaya narkoba ini? Apa yang bisa dibuat sih perannya? Sebenarnya kita harusnya bikin campaign kecil gitu, kayak teman-teman influencer dan teman-teman yang punya masa banyak gitu ya kan. Harusnya saya rasa bisa bekerja sama sih dengan BNN untuk mungkin dalam setahun mungkin 2 kali kita bikin campaign kecil untuk menggalakkan itu kembali gitu gitu supaya orang lebih sadar. Kadang-kadang kan narkoba ini hadir tuh kayak oase aja gitu, lagi bener-bener stres, dikasih dikit orang langsung bye gitu. Terus kayak orang-orang yang mungkin tujuan hidupnya lagi nggak tahu kemana atau lagi merasa kesepian atau memang butuh, dia salah aja sih memilih titik penyelamatan sebenarnya. Jadi kayak kalau kita terus awareness hal yang lain, terus mungkin dia akan mungkin orang-orang bisa melihat bahwa ada loh yang lain gitu daripada ini. Kayak salah satunya adalah kreativitas gitu kan. Iya. Masa kita harus kena dulu baru kita taubat gitu kan maksudnya. Apalagi tadi kan di zaman sekarang itu berkarya itu sangat banyak sekali macamnya ya kan. Jadi tidak mesti harus kerja kantoran, tidak mesti harus yang konvensional zaman dulu ya, kayak Tika aja dengan memulai dari tweet aja bisa jadi buku. Iya kan? Tika jadi buku. Nah, berarti kita bisa kita bisa menggarap potensi influencer, potensi ya kayak Tika bilang tadi yang masanya ada. Meskipun Tika bukan ketua partai ya. Ya maksudku kan kita itu kan setiap influencer pasti yang follow dia pasti sedikit banyak yang suka hobi yang sama yang seperti yang dia follow. Misalnya follower saya mungkin suka menulis dan suka kopi mungkin. Terus yang beauty blogger mungkin followernya suka makeup. Atau si foodies followernya suka makan. Jadi mereka pasti punya interest yang kurang lebih mirip kan gitu. Jadi kayak kenapa nggak melakukan hal yang sama atau terinspirasi dengan hal yang sama? Aku percaya setiap orang punya bakat dan minat gitu. Mungkin dia kerja kantoran tapi sebenarnya dia punya hobi menggambar. Why don't you draw something gitu terus posting? Terus mungkin akan ada kerjasama dengan siapa? Atau kamu mungkin PNS tapi kamu suka foto. Kenapa kamu nggak melakukan hobi kamu? Menurut aku kita tetap harus, walaupun kita punya kewajiban tanggung jawab gitu, kita harus sisi kekanakan, sisi hobi itu jangan dimatikan menurutku gitu. Karena banyak sekarang itu yang tidak do what you love tapi love what you do karena terpaksa ya. Iya, itu realistis. Misalnya kayak kita punya kerjaan itu realistis, kita harus menghidupi kita, keluarga kita, tapi kita kan punya hobi. Hobi inilah yang membuat hidup kita tetap menyala menurut aku. Jadi kayak saat kamu jangan biarkan hobi kamu itu mati, karena saat kamu jenuh dengan kerjaan ini, tanggung jawab besar ini, hobi bisa bikin hidup kamu lebih seru gitu daripada alih-alih kamu clubbing atau narkobaan untuk melarikan diri dari rutinitas ini. Kamu kan bisa melakukan hobi itu dan bertemu dengan orang-orang yang punya hobi sama menurut. Jadi kita tidak perlu memilih salah satu ya. Soalnya kan selama ini kita selalu dibilang kalau kamu tidak bisa do what you love what you do ya kan. Iya, tidak perlu. Dua-duanya bisa. Tidak perlu. Kita seimbangkan. Kayak aku lah, kerja aku memang kayaknya asik ya. Kayak tapi kalau udah namanya kerja, itu ada tanggung jawab. Sisi fun-nya akan berkurang. Tapi aku punya hobi-hobi lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerjaan itu, walaupun agak mirip. Yang aku lakukan memang untuk mengisi relung hidup ini lah, biar lebih berarti gitu kan. Misalnya kayak traveling atau pergi atau ngapain lah gitu yang tidak ada hubungannya dengan perkontenan ini gitu. Itu harus dijaga. Kayak teman-temanku yang lain yang dokter yang apa, dia punya hobi memasak, ya udah dia kayak oke, dokter memang profesi tapi aku suka masak nih. Jadi hal-hal yang itu yang bikin hidup berseimbang menurutku. Jadi kayak narkoba ini bukan hanya menyerang orang yang tidak punya kerjaan sebenarnya, justru yang kerjaannya sibuk banget dan tekanan kerjaannya ngeri, terus dia kayak apa nih yang bikin aku lebih relax? Diperlukan lah, masuklah dia. Padahal kan sebenarnya nggak begitu. Kalau kamu bisa lihat ya. Jadi kekosongan hidup itu jangan diisi dengan narkoba, justru cari apa yang kau cintai ya kan? Terus laksanakan itu. Kalau misalnya kayak sepeda, kau lagi hobi sepeda, udah sepedaan setiap weekend atau apalah yang kau lakuin gitu. Iya. Gitu itu jadi
ya memang nggak masuk akal sih kalau sampai zaman sekarang tuh masih ada yang mau pakai narkoba, yang alasannya bingung, yang alasannya sudah pasti pakai narkoba. Tuh zaman sekarang udah nggak masuk akal. Iya, udah nggak masuk akal dengan segala kemudahan ini sebenarnya kan. Dengan segala teknologi, paling ya selama ini kau melihat ke arah mana? Coba geserlah arah pandanganmu kemana. Iya. Hidup pasti ada masalah ya. Kalau sekarang kamu sedang happy banget, kamu harus buat jaga-jaga karena setelah happy ini akan ada kesedihan. Orang berpikir bahwa BNN itu seram sekali kan. Iya. Kayak seolah-olah tuh kayak sebuah lembaga badan yang kayak wow, oke, kau akan kesana nanti kau disuruh tes urin nanti lalu kau dijebak gitu.